Presiden Joko Widodo mengaku nyaman mengenakan dasi kuning saat bertolak ke Jepang. Pernyataan Jokowi dan berdasi kuning itu kontan menimbulkan spekulasi politik publik. Benarkah Jokowi bakal berpindah ke Partai Golkar? Pertanyaan pentingnya adalah ke partai apa Jokowi bakal berlabuh setelah lengser dari kursi presiden. Jokowi tampaknya gelisah atas pertanyaan tersebut, sebab tidak mungkin dirinya tanpa kekuasaan apa-apa pasca lengser dari presiden. Saat ini banyak orang semakin yakin Jokowi tidak mau pulang ke Solo setelah lengser dari kursi presiden. Saat hingar-bingar isu presiden 3 periode dan perpanjangan jabatan presiden, Indonesianis dan pakar politik William Liddell dari Amerika Serikat yakin Jokowi ada di balik gerakan tersebut. Berbagai komponen dikerahkan, mulai Menteri Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Ketua PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar untuk mempengaruhi publik agar menyetujui perpanjangan jabatan presiden dan wakil presiden 3 periode. Arahnya adalah agar MPR melakukan amandemen UUD 1945. Saat itu Ketua MPR RI sudah ngomong kemana-mana perlunya ada amandemen UUD 1945 agar memasukkan pasal tentang pokok-pokok haluan negara atau semacam GBHN zaman Orde Baru. Rupanya Megawati Soekarno Putri dan PDIP mencium bau busuk itu, yaitu di balik upaya amandemen terbatas UUD 1945 itu ada penumpang gelap, yaitu mengubah agar presiden 3 periode dan atau perpanjangan jabatan presiden. Upaya mengubah jabatan presiden menjadi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden itu gagal karena opini masyarakat, politisi di DPR dan gerakan mahasiswa menolaknya. Jauh sebelum isu jabatan presiden 3 periode itu muncul, Jokowi sudah mendesain agar dalam pemilihan presiden terjadi all Jokowismen. Dugaan Jokowi menghalangi Anies Rashid Baswedan tidak bisa maju menjadi calon presiden merebak ke arena publik. Jokowi kemudian menarik PAN ke dalam koalisi pemerintah. Dengan masuknya PAN ke dalam koalisi Jokowi, maka parpol oposisi dalam parlemen tinggal PKS dan Partai Demokrat. Tercium aroma pilpres diarahkan hanya 2 pasangan, yaitu Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Masuknya PAN ke dalam koalisi Jokowi membuyarkan impian Anies menjadi baca pres, sebab kursi PKS dan Partai Demokrat tidak mencapai 20% presidensial threshold. Rupanya desain Capres hanya 2 pasangan itu pun gagal. Tidak dinyana-nyana, Partai Nasdem atau Nasionalisme Demokrat mendeklarasikan Anies menjadi bakal calon presiden. Belakangan Anies bisa pasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres dengan dukungan Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Di samping dukungan parpol non-parlemen seperti Partai Umat. Upaya untuk menguasai Ganjar Pranowo sebagai penerus Jokowi pun pupus tatkala Ganjar dideklarasikan oleh PDIP sebagai baca presnya. PDIP konon mensyaratkan kepada Ganjar dalam perjanjian batu tulis jika menjadi presiden maka menteri-menteri ditentukan oleh PDIP utamanya Megawati. Di samping itu Ganjar tidak diperbolehkan ikut campur suksesi ketum DPP PDIP, begitu pula Jokowi. Pupusnya desain all Jokowismen, tiba-tiba putra bungsu Jokowi dilantik menjadi Ketua Umum DPP PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Lebih mengagetkan lagi ada upaya sistematis dari koalisi kekuatan besar untuk mengubah ketentuan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang batas usia capres dan cawapres minimal usia 40 tahun. Mahkamah Konstitusi yang ketuanya adalah pamannya Gibran Rakabuming Raka dan adik iparnya Jokowi diduga berperan membantu meloloskan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Usia Gibran yang 36 tahun bisa lolos menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Bocor alus politiknya Tempo menyebut Gibran sebagai anak haram konstitusi. Di balik fenomena politik nasional itu, dugaan Jokowi ingin tetap berpengaruh pasca tidak menjadi presiden mulai terasa. Kini anak sulungnya menjadi cawapresnya Prabowo.
dan Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI yang saat ini diperjuangkan untuk lolos parlemen threshold. Rupanya semua itu belum cukup. Dugaan Jokowi ingin tetap berkuasa dalam parpol selain PDIP semakin nyata. Persoalannya, apakah Jokowi bakal berlabuh di Partai Golkar atau justru akan di Gerindra? Menurut beberapa pengamat, minimal 2 parpol itu bakal menjadi tempat berlabuh Jokowi. Partai Golkar adalah partai besar, tua dan berpengalaman, dan terstruktur faksinya. Tidak mudah Jokowi bisa mengambil alih Partai Golkar. Di sana ada faksi Abu Rizal Bakri, faksi Agung Laksono, faksi Akbar Tanjung, dan sebagainya. Dibanding Golkar, sebenarnya lebih gampang menaklukkan Gerindra. Apalagi Prabowo sudah diantarkan ke kursi presiden jika menang dalam Pilpres 2024. Lalu bagaimana dengan pernyataan Jokowi yang nyaman pakai dasi kuning? Jokowi, kata Roma Hurmuzi, jika memberi sinyal ke kanan, nada kemungkinan arahnya justru ke kiri. Artinya dasi kuning bukan sinyal tunggal tempat dia berlabuh. Sangat mungkin dasi orange atau Gerindra yang bakal dikuasai.